Halo semuanya, kembali lagi di channel Belajar Geografi bersama Miss Fanny. Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi belajar geografi tentang peta. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing dengan peta ya. Pasti kalian sering menggunakan peta, walaupun peta itu adalah peta digital atau yang biasa kita kenal dengan Google Maps. Nah, jadi apa sih sebenarnya pengertian peta? Menurut ICA, International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil. Nah, jadi peta ini merupakan gambaran dari permukaan bumi. Nah, karena bumi kita bentuknya bulat, bukan datar, sehingga bumi tersebut diproyeksikan supaya bisa dijadikan ke dalam bidang datar. Nah, sehingga peta ini merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar. Nah, karena peta ini diproyeksikan dari bumi kita, sehingga peta juga harus dilengkapi dengan orientasi, dengan skala peta, judul peta, dan lain-lain. Jadi supaya peta itu jelas. Nah, untuk mengetahui tentang unsur-unsur peta akan dipelajari di materi selanjutnya. Oke, lalu ada apa aja sih jenis-jenis peta? Peta secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Nah, peta umum ini peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Nah, peta umum ini disebut dengan peta umum karena bisa digunakan oleh masyarakat umum dengan tujuan tertentu. Lalu, peta tematik adalah peta yang menggambarkan ketampakan fenomena tertentu di permukaan bumi. Jenis-jenis peta umum. Jadi peta umum ini dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, antara lain peta korografi, peta topografi, dan peta dunia. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan sebagian ataupun seluruh permukaan bumi. Nah, contoh peta korografi adalah peta suatu negara. Misalkan peta negara Kanada. Nah, ini merupakan peta korografi. Lalu yang kedua adalah peta topografi. Peta topografi ini menggambarkan relief permukaan bumi atau bentuk-bentuk permukaan bumi yang meliputi tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, biasanya dalam peta topografi ini digambarkan garis kontur. Garis kontur adalah garis khayal yang menghubungkan ketinggian tempat-tempat yang sama. Oke, terus yang ketiga yaitu peta dunia. Nah, peta dunia ini peta yang menggambarkan seluruh permukaan bumi. Contohnya peta dunia yaitu peta yang menunjukkan seluruh wilayah yang ada di muka bumi. Lalu jenis peta khusus itu hanya ada satu, yaitu peta tematik. Jadi peta tematik disebut juga dengan peta khusus. Contohnya adalah peta persebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, jadi peta tematik ini merupakan peta yang memiliki tema tertentu. Nah, sehingga disebut dengan peta khusus. Nah, peta COVID-19 ini termasuk peta tematik karena dia memiliki tema khusus, yaitu temanya tentang persebaran COVID-19.
Contoh yang lain misalnya peta persebaran curah hujan, peta persebaran sumber daya alam, ataupun peta kepadatan penduduk. Nah, pokoknya peta yang memiliki tema tertentu itu disebut dengan peta khusus. Selain berdasarkan dua jenis tadi, peta juga dibedakan berdasarkan skalanya. Nah, peta berdasarkan skalanya dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, peta kadaster. Peta kadaster ini memiliki skala antara 1:100 sampai 1:5000. Nah, biasanya peta kadaster ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah atau digunakan untuk sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar. Nah, skalanya antara 1:5000 sampai 1:250.000. Karena skalanya lebih kecil, sehingga daerah yang digambarkan itu lebih besar ya. Jadi peta skala besar ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kota atau suatu kecamatan ataupun suatu kelurahan ataupun suatu desa. Yang ketiga, peta skala sedang. Peta skala sedang skalanya 1:250.000 sampai 1:500.000. Nah, peta skala sedang ini daerah cakupan yang digambarkan juga lebih besar, sehingga peta skala sedang biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah provinsi ataupun menggambarkan peta suatu pulau. Selanjutnya adalah peta skala kecil. Nah, skalanya antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Karena skalanya lebih kecil, sehingga daerah cakupan yang digambarkan juga jauh lebih besar. Nah, peta skala kecil ini biasanya digunakan untuk menggambarkan peta suatu negara. Contohnya peta Indonesia. Dan yang terakhir adalah peta skala geografis. Peta skala geografis ini skalanya lebih kecil dari 1:1.000.000, sehingga cakupan wilayah yang digambarkan sangat luas. Contohnya adalah peta dunia, yaitu peta yang menggambarkan seluruh ketampakan bumi atau seluruh negara yang ada di bumi. Oke, jadi itu jenis-jenis peta berdasarkan skalanya. Lalu, apa sih fungsi dan tujuan pembuatan peta? Oke, fungsi dan tujuan pembuatan peta antara lain yang pertama, peta digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, peta biasanya juga digunakan sebagai alat penyedia data yang menunjukkan suatu potensi wilayah. Yang ketiga, peta juga dapat menunjukkan jarak, luas, dan juga arah dari suatu tempat di permukaan bumi. Dan yang keempat, peta dapat menggambarkan bentuk-bentuk muka bumi secara lebih jelas. Contohnya, misalkan di sebuah wilayah itu terdapat pegunungan, terdapat sungai, ataupun terdapat ketampakan bumi yang lain. Nah, jadi itulah beberapa fungsi dan tujuan peta. Oke, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.